这换我的就是这个。不要碰！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongeng series Nitian Shisen. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang masih berlatar di sebuah hutan yang di sana masih diperlihatkan pertempuran para tetua dengan sang naga. Kemudian diperlihatkan juga Xiaoce yang kini mulai memasuki ke dalam gua itu, atau tepatnya sarang dari sang naga. Tujuan kedatangannya seperti diketahui bahwa Xiaoce yang telah mendapatkan sebuah panggilan dari dalam gua ini. Ia merasakan kalau ada semacam kekuatan aneh yang membuat dirinya harus masuk gua ini. Di luar pertempuran itu masih terus berlanjut. Terlihat si naga yang tadinya tersudut kini perlahan bangkit kembali untuk melancarkan serangan. Namun di balik pertempuran ini ada Xiaoce yang terlihat sudah masuk ke dalam markas si naga. Kemudian muncullah si Jasmine sembari terus mengoceh karena Xiaoce yang sudah menempatkan dirinya dalam sebuah bahaya. Namun Xiaoce tidak menghiraukannya dan malah kini kembali merasakan sebuah panggilan lagi. Segera Xiaoce tak basa-basi mulai menelusurinya mencari asal-muasal dari panggilan ini. Dia terus melangkah maju mengikuti sebuah lorong yang akhirnya Xiaoce dan Jasmine menemukan adanya kumpulan bahan obat langka yang ada di sana. Sembari melihat reaksi di tangannya, Xiaoce langsung maju untuk mendekati bahan itu. Tentu melihat ini si Jasmine mencoba untuk menghentikannya, karena yang kini dilakukan Xiaoce tentu saja sangat berbahaya. Dia terus mengingatkan agar Xiaoce tidak bertindak gegabah, karena tempat ini merupakan sarang dari monster tingkat teraja. Namun Xiaoce tetap tidak menghiraukannya, dia malah terus maju untuk mendapatkan bahan obat tersebut. Diceritakan di kehidupan sebelumnya guys, Xiaoce pernah melihat bahan obat ini itu hanya pada buku kuno. Jadinya ketika kali ini dia melihatnya, jelas saja Xiaoce pun langsung menghampirinya. Tapi di saat terus melangkah tiba-tiba hentakan pun terjadi, membuat ia pun terjatuh tapi beruntung Xiaoce masih bisa bertahan dan akhirnya bangkit kembali. Di dalam gua ini, selain bahaya dari sang monster, di sana juga terdapat lahar panas yang mengitarinya. Hal ini tentu saja menambah bahaya bagi Xiaoce. 我迟早要被你害死！他可是魔选手， 这位一个经历看见过火灵草。 Alhasil setelah berhasil mendekati bahan obat ini, segera Xiaoce melihatnya dan langsung mengambilnya. Sontak saja si naga yang ada di luar ia langsung merasakan kalau adanya seseorang yang tengah mengambil hartanya. Seketika si Jasmine pun mengerti kalau ternyata bahan obat yang diambil Xiaoce sebenarnya adalah makanan dari sang naga. Setelah mengetahuinya, si Jasmine langsung menghentikan Xiaoce. Tapi ketika sudah sampai semua bahan obat sudah auto diambil, jadinya si Jasmine pun merasa pasrah bahwa tak lama lagi mereka pasti akan mendapatkan masalah karena telah mengambil makanan sang naga. Meski begitu Xiaoce masih santuy yang bahkan kali ini dia kembali merasakan sebuah panggilan. Yang akhirnya ia pun menemukannya yang itu bersumber dari sebuah kotak yang berada di belakangnya. Setelah melihatnya, Xiaoce segera menghampirinya lalu mengambilnya. Dia kemudian membukanya dan di dalamnya terdapat sebuah harta yang disebut saja bola api. Bola itu kemudian bergerak keluar. Xiaoce juga langsung menyentuhnya dan apa yang terjadi? Ya, tadi duga setelah menyentuhnya tiba-tiba ledakan pun terjadi. Membuat semua tetua dan sang naga yang ada di luar mereka juga langsung kaget dengan ledakan itu. 这是炎龙的食物，完了，这回发了。这里面的一切都与炎龙有感应。这换我的就是这个。 不要碰！ Sang naga tahu betul mengenai sumber ledakan ini yang berasal dari hartanya. Jadinya ia pun langsung bergerak untuk melihatnya. Tapi hal itu tidak terjadi karena tiga tetua kemudian menghentikannya. Alhasil sang naga pun menjadi murka dan dia juga langsung mengeluarkan kekuatan aslinya. Semua tetua menjadi kaget bukan main karena tidak menyangka kalau monster ini merupakan monster di tingkat raja. Ketiganya merasa panik dan langsung bekerja sama untuk menahan serangan dari sang naga. Sayangnya kekuatan naga saat ini sudah di luar nalar, jadinya ketiga tetua ini sudah enggak mampu untuk menahannya dan akhirnya terpental. Serangan tak sampai di situ, sang naga yang sudah muak kemudian mengejar ketiganya dan berniat untuk membantainya. Yang akhirnya ketiga tetua pun menyerah dan pergi undur diri dari tempat ini. 我的宝贝，抓住他！拿出尽他这个实力吧！快，不慎！ 逃命要紧，还管什么少主？ Setelah ketiga tetua kabur, barulah sang naga pun bergerak kembali ke dalam markasnya. Xiaoce yang melihatnya segera kabur untuk pergi dari sini. Tapi sayangnya, sang naga tidak membiarkannya. Si Jasmine mengatakan bahwa mereka saat ini sudah tak bisa lari lagi.
Sang naga perlahan mendekat pada Xiao Che serta mengatakan kalau selama puluhan tahun sudah banyak sekali para manusia yang berniat membantainya, tapi baru kali ini ada yang sudah berhasil masuk ke dalam markasnya. Tentu saja sang naga menjadi kagum karena Xiao Che sudah berani mencuri hartanya. Dengan begitu sang naga pun berjanji kalau dia akan menyiksanya. Xiao Che mencoba menyangkalnya, yakni dengan mengatakan benda tersebut bukanlah milik dari sang naga, melainkan milik dari dirinya. Sontak saja sang naga pun auto menganga, bahkan mengira perkataan Xiao Che barusan ini terbilang lucu. Sang naga kemudian sudah tak mau lagi mengoceh dan langsung menyemburkan apinya. Tapi serangan tersebut tidaklah berguna, karena kali ini Xiao Che sudah dilindungi oleh sebuah formasi yang berasal dari si Jasmine. 想要我命的不少是第一个，我折磨的滋味。这不属于你，它使用。 Sang naga bertanya siapakah gerangan ini. Si Jasmine tidaklah memberitahukannya karena katanya sang naga tidaklah memiliki hak untuk mengetahui identitasnya. Langsung saja si Jasmine mengeluarkan kekuatannya yang sampai membuat sang naga pun merasa panik dan berniat untuk kabur dari sana. Tapi di saat itu sang naga kemudian seperti merasakan sesuatu yang janggal dan langsung mengira kalau wanita ini merupakan hanya ilusi belaka. Jadinya ia pun tidak jadi kabur dan kembali menghampiri si Jasmine. Si naga yakin kalau si Jasmine ini adalah ilusi karena dia tidak percaya seorang bocah mana mungkin bisa memiliki kekuatan seperti ini. Jadinya sang naga pun kembali melancarkan serangannya dengan semburan api. Tapi dari sini setelah serangannya dihentikan, sang naga pun paham kalau wanita ini bukanlah ilusi melainkan adalah asli. Segera setelah itu sang naga pun ketakutan berusaha kabur dari tempat ini. Jelas saja nasi sudah menjadi bubur. Pelariannya sudah terlambat yang dengan satu serangan sang naga pun auto tewas. 你是谁？我对尽了，教化的人类骗了，都是你们制造的幻想。 可以试试。 真会听话。 Setelah membantainya, si Jasmine auto lemah karena semua energinya itu sudah habis. Xiao Che berusaha menangkapnya dan menyelamatkannya. Si Jasmine merasa kalau kali ini dirinya akan benar-benar tewas. Tapi Xiao Che tidaklah membiarkannya. Dia kemudian mengeluarkan darah dari tangannya lalu memberikan pada si Jasmine. Tepat di saat itu juga Xiao Che merasa lemas karena darah di tubuhnya sudah berkurang. Alhasil keduanya pun tersungkur hingga tak sadarkan diri. 都会死吧？不想死，我不想死。 快动手！快给我活过来为止！ Singkat cerita, keesokan harinya si Jasmine kemudian bangkit serta melihat Xiao Che yang masih pingsan. Dia segera berusaha menyadarkannya dan bertanya tentang alasan Xiao Che menyelamatkannya. Jelas saja Xiao Che mengatakan dirinya tidak rela kalau ditinggalkan oleh orang kuat seperti si Jasmine. Karena dengan adanya dirinya, Xiao Che akan merasa tenang. Yakni selain itu alasan menyelamatkannya juga karena si Jasmine sebelumnya juga telah menyelamatkan dirinya. Selain itu, Xiao Che juga mengatakan alasan lain yakni Xiao Che tidak rela kalau kehilangan seorang wanita yang bagaikan peri. Mendengar itu, si Jasmine auto marah karena katanya Xiao Che ini tidak tahu apa-apa tentang dirinya, yang mana dia bukanlah peri, melainkan seorang penjahat yang sudah melakukan banyak pembantaian. Dari sini Xiao Che mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh si Jasmine, karena nyatanya rasa sakit yang ditimbulkan di masa lalu itu tidak dapat dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Xiao Che mencoba merasakan rasa sakit yang selalu diderita si Jasmine. Menurutnya, si Jasmine ini bukanlah seorang penjahat, melainkan dia adalah seorang gadis yang baik. Xiao Che bertekad kalau mulai saat ini dirinya akan membantu untuk menanggung semua penderitaannya. 喂，你活过来了，因为你救了我呀！有这样仙女一样的人陪在身边，知道我杀过多少人吗？他是一种无法形容的，给自己贴上魔鬼的标签，变成自己都讨厌的样子。你绝不可能真的是魔鬼，那就让我和你一起承担。有事，弟子夫妻郎。 Setelah drama barusan, si Jasmine kemudian menanyakan batu api atau mutiara tadi. Menurut si Jasmine, mutiara ini merupakan salah satu benih dari 5 benih yang pernah ditanam oleh para sepuh di masa lalu. Diceritakan di masa lalu tepatnya sebelum para master meninggoy, dia menyembunyikan 5 benih ini di 5 tempat berbeda, di mana hanya mereka yang memiliki kekuatan warisanlah yang dapat mengambilnya. Dan dengan ini dapat disimpulkan kalau Xiao Che memanglah sosok manusia yang mendapatkan kekuatan warisan. Tapi meski begitu si Jasmine malah kembali mengatakan kalau Xiao Che ini adalah orang yang lemah, adapun dia menemukan benih ini itu hanyalah keberuntungan belaka. Setelah mendapatkan benih ini, Xiao Che masih bingung dengan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Dan ternyata si Jasmine mengatakan Xiao Che harus memakannya. Dan apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Xiao Che merasa kesakitan, disertai munculnya energi menakutkan dari dalam tubuhnya. Si Jasmine mengatakan benih ini memiliki energi kuat yang masing-masing dari benihnya memiliki satu keterampilan yang bisa mengendalikan satu elemen.
Di mana jika Xiaoce bisa mengendalikannya, maka sudah dipastikan dia akan menjadi orang yang tidak terkalahkan. Yang ternyata karena benih ini disimpan di area lahar, jadinya sudah pasti benih ini memiliki elemen api, yakni setelah menyerapnya, Xiaoce akan mampu mengendalikan semua api di seluruh dunia. 这应该就是邪神埋下的5颗种子之一了。他将5颗种子藏在了5个地方。感受到他的召唤。是。Dan benar saja, setelah berhasil menyerapnya, Xiaoce kemudian mencobanya dengan mengeluarkan api dari jarinya. Selain mendapatkan kekuatan api, kekuatan Xiaoce juga telah ditingkatkan. Si Jasmine menyuruh Xiaoce untuk mencoba teknik bayangannya. Setelah itu si Jasmine menyuruh Xiaoce mengambil tubuh dari sang naga. Dan kini masalah sudah selesai, kekuatannya juga sudah ditingkatkan. Saatnya Xiaoce pergi dari tempat ini. 恭喜你，一步入神。好久没有这种感觉了。现在再试试心神碎影，别忘了吃掉龙丹龙狮。 Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoce sudah dipastikan akan mampu untuk mengalahkan praktisi lain di ranah yang sama. Bahkan menurut Jasmine, jika Xiaoce bertarung dengan 2 orang sekaligus, maka dia pasti akan tetap menang. Xiaoce menanyakan lalu bagaimanakah jika melawan praktisi di atasnya. Yang sudah pasti, Xiaoce belumlah mampu, dan dengan ini si Jasmine menyarankannya untuk melakukan pelatihan kembali. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini berlatar di benua Tianxuan, tepatnya di kota Xinyu. Di sana kita berfokus pada sebuah kamar dagang yang bernama Kamar Dagang Bulan Hitam. Di sana diketahui terdapat berbagai banyak harta dari seluruh dunia dikumpulkan di tempat ini. Diperlihatkan seorang kakek tua yang datang memasukinya yang tiada lain itu adalah Xiaoce. Dia saat ini tengah melakukan penyamaran demi menghindari masalah dari orang-orang yang mencarinya. Menurut Xiaoce, di tempat ini Jasmine bisa mendapatkan barang apapun yang dibutuhkannya. Bahkan di saat ini Xiaoce berjanji dia akan memberikan Jasmine harta karun karena Jasmine selalu menyelamatkannya. Mendengar ini sontak saja si Jasmine menjadi senang. Setelah sampai dan tepat berada di depan pemilik tokonya, langsung aja pria ini menghampiri kakek tua yang ada di depannya. Dia bertanya apakah si kakek ingin menjual ataukah membeli. Sontak saja pemilik toko seketika terkejut dikala melihat adanya 3 buah bahan langka yang dikeluarkan oleh Xiaoce. Dia tahu betul bahan ini merupakan bahan obat roh api kualitas terbaik. Dia tentu sangatlah menginginkannya dan langsung menawar bahan tersebut, yaitu dengan harga 100 koin per 1 buah. 来个价，300子神币如何？ Jadi totalnya ia menawar bahan ini dengan harga 300 koin mistik ungu. Sontak saja Xiaoce menjadi agak terkejut, karena dengan harga segitu maka itu setara dengan 300 koin mistik hijau atau bahkan 3 juta koin mistik kuning. 300子神币，没想到这么值钱。 Pada saat ini ia pun menjadi gelisah karena si kakek di depannya sama sekali tidak bereaksi dikala dia menawar bahan obatnya. Dia sangat ketakutan bahkan meminta si kakek untuk melakukan negosiasi ulang jika memang harga yang dia tawarkan tidak sesuai. Langsung saja si kakek pun tak basa-basi lagi, ia pun akhirnya sepakat. Segera setelah itu pemilik toko di sana langsung memberikan uang pembayarannya. Dan ternyata penjualan tidak sampai di situ guys. Kembali di sana Xiaoce mengeluarkan sebuah harta lainnya yang kembali membuat si Puhe Auto kaget. Dia tahu betul pil ini sangatlah berharga yang adalah pil naga. Di sana sempat terjadi cekcok antara Jasmine dengan Xiaoce, karena Jasmine seperti enggak setuju kalau Xiaoce menjual pil naga mistik ini. Namun nampaknya Xiaoce tidaklah berniat menjualnya, ia hanya ingin memperlihatkan saja kepada si Puhe. Yang jelas saja, dengan membuat dia terkejut, Xiaoce menduga di masa mendatang, pemilik kamar dagang ini pasti akan menghormatinya. Dan benar saja, Puhe segera menghormati Xiaoce hingga dia menanyakan nama dari kakek ini. Tapi Xiaoce langsung memarahinya hingga kembali mengingatkan aturan kamar dagangnya, yang dimana kamar dagang ini tidak diperbolehkan untuk bertanya pada seorang konsumen. Si Puhe Auto ketakutan dan meminta maaf kepada si kakek. Barulah Xiaoce meminta penawaran kepada Puhe tentang pil naga miliknya. Tapi Puhe tidak memiliki keberanian untuk menawarnya karena dia tahu betul pil ini sangatlah berharga yang mungkin saja sebuah koin roh itu tidak mampu untuk menukarnya. Sebelum itu, si Puhe juga bertanya tentang alasan si kakek ini menjual pil berharga miliknya. Xiaoce mengatakan pil ini tidaklah berguna bagi dirinya. Dan di sana pembicaraan pun akhirnya usai dan Xiaoce memilih untuk segera pergi. Tapi Jasmine menghentikannya serta mengingatkan mengenai janji Xiaoce yang akan membelikannya pakaian. Segera Xiaoce melihat ke arah sebuah pakaian dan dia langsung menanyakan harganya. Puhe mengatakan harga gaun merah ini memiliki harga tinggi yaitu 500 koin mistik ungu. Tapi karena si kakek memiliki pil mistik naga yang merupakan sebuah pil paling berharga, jadinya Puhe sebagai pemilik kamar dagang lantas ingin mempunyai hubungan baik dengan dirinya. Jadinya dia pun bersedia untuk memberikan gaun merah ini secara gratis. 贵客好眼光，500子虚币。我话还没说完呢，就当是赔礼了。
这个人情我记下。 Sebelum pergi, Xiao Zhe terlebih dulu penasaran dan bertanya mengenai identitas dari si Kong Han. Pu He menjawab dia itu merupakan tetua agung dari istana Qin Yu, semua orang mengenalnya. Dan akhirnya Xiao Zhe pun pergi. 这个人到底什么路子？ Dia kali ini langsung saja menuju ke istana Qin Yu. Dia bertemu dengan seseorang kemudian memberikan sebuah token dan langsung memasukinya. Di dalam, Xiao Zhe bertemu dengan seorang panatua. Dia langsung mengenali Xiao Zhe kalau dia ini merupakan cucu dari Xiao Li. Yang ternyata panatua ini mengetahuinya dari token yang dibawa Xiao Zhe, pemberian dari kakeknya dulu. Si Kong ini merupakan teman dekat dari Xiao Li di masa lalu. Dia sempat ingin pergi menemuinya tapi dihentikan oleh Xiao Li karena katanya keluarganya saat ini sedang mengalami sebuah masalah. Tapi saat ini dia berjanji demi untuk membantu temannya, dia akan melindungi Xiao Zhe yang merupakan cucu dari temannya. Sebelum itu, si Kong lantas mengeluarkan kekuatannya dan mencoba untuk mengetes kekuatan Xiao Zhe. Sontak saja si Kong menjadi kaget karena Xiao Zhe telah membuka 16 titik meridiannya. Dia mengatakan Xiao Zhe ini sangatlah jenius. Jadinya Xiao Zhe bertanya apakah dengan kekuatannya sekarang dia bisa memasuki istana mistik. Tentu saja si Kong mengizinkannya, yang bahkan Xiao Zhe diberikan sebuah token pengenal beserta kamar tempat tinggalnya. 你就是小脸熊的孙子，找一个叫司空寒的人。今天开启了16玄关，这是你的身份标识。 Segera si Kong menyuruh anak buahnya untuk mengantar Xiao Zhe dan ternyata itu adalah Yuan Ba, yaitu adik dari istri Xiao Zhe. 人吧， Yuan Ba mengatakan kalau Xiao Zhe adalah kakak iparnya. Kemudian sebelum mereka pergi, si Kong mengajak Xiao Zhe untuk pergi ke pesta penjamuan nanti bersama dirinya. Sontak Yuan Ba menjadi senang karena di sana itu terdapat semua suku dan sekte yang akan datang ke perjamuan itu. Di sana Xiao Zhe menyetujuinya dan dia siap untuk mendatanginya. 哇，宴会啊！你刚来就能参加这样的宴会啊！ 多谢司空长老。 可别迟到啊！ 舰长， Setelah itu, Yuan Ba dan Xiao Zhe kemudian berkeliling di istana Qin Yu. Di perjalanan, mereka melihat adanya dua praktisi yang tengah bertarung. Mereka adalah Lan Sueru bersama Murong Ye. Mereka bukanlah sepasang musuh, melainkan sepasang murid yang tengah melakukan pelatihan. Segera di sana Yuan Ba dan Xiao Zhe menghampiri mereka. Yuan Ba mengenalkan pria di sampingnya yang merupakan kakak iparnya. Yuan Ba kemudian mengenalkan kedua seniornya yang adalah senior Murong dan senior Suero. Mendengar itu Xiao Zhe bergerak untuk menghormati keduanya. Setelah selesai mereka pun pergi dan di sana Xiao Zhe agak kesal guys dengan sikap dari Yuan Ba yang selalu memanggil kakak ipar. Jadinya Xiao Zhe memintanya untuk tidak memanggil dengan sebutan tersebut. 他跟我姐夫。师兄师姐好，在下云彻。是啊是啊，他跟我姐姐成婚了。我还有事要先走一步，改天再聊。人吧，你好，不许再叫我姐夫了。 老大，你等等我呀！ Singkat cerita, malam hari pun tiba dan merupakan waktu di mana penjamuan dilakukan. Terlihat semua orang sudah masuk dan berkumpul untuk menghadirinya. Kita kemudian diperlihatkan penguasa istana Qin Yu yang adalah Qin Wuyao. Dia berterima kasih atas kedatangan semua orang karena sudah menghadiri penjamuan ini. Karena pesta ini sendiri merupakan pesta perayaan dari pengangkatan ketua Qin yang baru saja diangkat menjadi tetua. Namun di saat pesta itu sedang berjalan, Xiao Zhe merasakan adanya sesuatu hal yang aneh karena kebanyakan orang yang mengikuti pesta ini itu membawa senjata mereka. 为何前来贺宴的人可以带兵器？ Xiao Zhe pun bertanya kepada Yuan Ba jika hal ini merupakan hal yang wajar karena setiap adanya pengangkatan tetua baru, maka akan selalu ada pertarungan di setiap kediaman, yaitu dengan alasan untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman di setiap murid. 接足助兴，向我发起挑战。 小洛成道。 Tidak lama kemudian mereka kedatangan tamu dari sekte Xiao yang bernama Xiao Lonceng dan juga Xiao Jihe. Semua perwakilan tetua yang berada di sana pun langsung memberikan hormat kepada mereka berdua. Karena mereka berdua ini merupakan salah satu orang terhormat dari kota Xinyu. 小公子啊，听说心愿府来了一位了不起的夫人，萧公子过誉了。 Yuan Ba juga memberitahu kepada Xiao Zhe kalau Xiao Lonceng ini merupakan orang terkuat nomor 1 di kota Xinyu yang telah diakui oleh banyak orang. Di acara pesta itu, tampak jika Murong itu merasa kesal dengan kehadiran dari Xiao Zhe dan juga Yuan Ba karena mereka berdua ini masih merupakan murid tingkatan bawah tetapi mengikuti pesta perjamuan yang penting ini. Namun dia membela mereka berdua kalau hal ini merupakan hal yang baik bagi mereka berdua untuk mendapatkan pengalaman. Namun di saat pesta itu terjadi, tetua dari sekte Xuanxin berbicara kepada tetua Qin, yang dimana dirinya ini ingin menantang murid dari sekte mereka untuk melakukan pertarungan agar bisa memeriahkan pesta pada malam hari ini. Saran dari tetua Xuan O diterima oleh sekte Yunyang yang diwakilkan oleh ketua Yan Jijai. Ia setuju untuk melakukan pertandingan di tempat ini. Semua orang yang berada di sana juga setuju dengan saran ini. Lalu seorang bernama Xuan Yun muncul di hadapan mereka duluan guys untuk melakukan pertandingan pertama kali. 还有什么不当讲的？我们的弟子与贵府弟子切磋，这个提议甚妙啊！那还等什么？好啊！来打个头炮。
Di sana Xiao Zhe bertanya kepada Jasmine bagaimana pendapatnya tentang pertarungan ini. Dia menjawab jika murid-murid dari sekte Xinyu memiliki 1 atau 2 tingkatan lebih rendah daripada sekte lainnya. Bisa dibilang jika mereka melakukan pertandingan, maka sekte Xinyu akan menjadi sasaran yang empuk. Xuan datang ke tempat murid dari sekte Xinyu untuk menantang mereka bertarung, tetapi di sini tidak ada dari mereka yang menerima tantangan ini. Jadinya Xuan Yu pun berniat untuk memilih sendiri dari lawannya. Xuan Yu telah memilih orang yang dimana orang itu adalah Yuan Ba. Namun pertarungan itu tampak tidak adil guys, karena Xuan Yu sendiri ranahnya berada di atas dari Yuan Ba, membuat Xuan Yu dapat dengan mudah mengalahkan Yuan Ba. 谁先来啊？难道在座的都是顶级高手？玄清宗新一代最强的弟子，下场走一圈呗。他不会上场，小心，既是我挑人，就让你先出招吧。是个弱鸡。 Di tengah pertarungan itu Xiao Zhe maju untuk menolong Yuan Ba. Terlihat Yuan Ba berada di kondisi yang lemah membuat Xiao Zhe marah kepada Xuan Yu. Tetapi pertarungan Xiao Zhe akan dilakukan di episode mendatang dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.